Rebecca Hanna. Eka Harnani. Carly J. Holtzman. Banyaklah random kerjaannya, kebanyakan itu bersih-bersih rumah, namanya juga TKW ya teman-teman ya. Kemudian pekerjaan terdesak dengan ekonomi ya teman-teman. Saya tidak pernah. Seorang ibu satu anak berinisial KA harus berurusan dengan Satuan Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung setelah aksinya mencuri 1 unit laptop di sebuah rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya. Kepada polisi, tersangka yang bekerja sebagai pedagang kecil ini mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi dan juga sebagai orang tua tunggal bagi sang buah hati yang masih berusia 7 tahun. Karena background saya sebelum saya menjadi seorang TKW, itu saya dulu juga seorang mahasiswa di bukan saya ujuk-ujuk dari TKW langsung menjadi guru. Dari sebelum saya menjadi TKW itu saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik dari Hang Tuah di situ ya, dari Hang Tuah Surabaya. Kemudian Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan yang berada di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kampus Laut Biru Universitas Hang Tuah Surabaya. kemudian saya menikah dan pernikahan saya itu gagal. Kemudian saya menjadi seorang TKW. Jadi basicnya saya itu sudah punya dasarnya itu. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Yang baru saja singgah di vlog saya, perkenalkan nama saya Eka. Jadi terima kasih sudah datang di vlog saya. Jadi vlog saya ini masih berumur 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi saya ngomongnya masih terbata-bata. Maafkan ya yang tidak profesional ini. Jadi hari ini adalah hari Educator Day atau Hari Guru di Australia. Jadi Happy Educator Day for all educators in Australia. You are all doing a great job. You are wonderful. Dan hari ini adalah hari spesial kami, makanya saya menggunakan atribut pakaian Bali ya. Jadi ini adalah atribut Indonesia karena kita adalah temanya adalah perbedaan, begitu ya teman-teman ya. Ya, jadi semoga teman-teman semua di Indonesia dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dikaruniai banyak rezeki. Ini saya, hey Google, turn on the light. Jadi saya mau menceritakan bagaimana perjalanan saya dari seorang TKW menjadi seorang guru ya teman-teman ya. Jadi awalnya pekerjaan saya dulu adalah seorang TKW di Hong Kong selama 8 tahun, yang rata-rata saya itu banyaklah random kerjaannya, kebanyakan itu bersih-bersih rumah, namanya juga TKW ya teman-teman ya. Kemudian
pekerjaan saya sebelum saya menjadi seorang TKW yaitu bekerja di kantor, saya sebuah administrator di toko di perusahaan elektronik, dan kadang-kadang saya itu ada di resepsionis juga, administrasi begitu. Itu merangkap administrasi begitu. Saya lupa jalan apa itu ya. Bosnya namanya Pak Hartono. Semoga Pak Hartono saat ini masih sehat dan masih kuat. Terima kasih sudah memiliki saya dan mendidik saya waktu saya masih muda sekali. Ketika itu saya masih umur 20 tahun. Jadi apa yang mendorong saya beralih dari profesi dari TKW menjadi guru? Itu karena terdesak dengan ekonomi ya teman-teman. Saya tidak pernah memikirkan saya akan menjadi guru, bahkan saya tidak pernah mempunyai cita-cita untuk menjadi guru ya. Saya itu sukanya itu sesuatu di bidang kosmetik atau kecantikan begitu. Sebenarnya itu adalah passion saya. Akan tetapi melihat kembali, sepertinya modalnya harus banyak ya teman-teman ya. Itu modalnya harus banyak, harus mengikuti tren dan memerlukan uang. Di Australia sementara saya itu tidak punya modal, tidak punya uang, dan saya tidak mampu untuk mengembalikan lagi apa yang saya punya untuk kembali lagi ke modal, karena ya gitu tadi, kedesakan ekonomi. Jadi saya itu pada dasarnya ikut-ikutan teman untuk mencari pekerjaan yang paling cepat dan paling gampang di Australia begitu teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk menjadi TKW. Untuk menjadi guru. Awalnya dari sertifikat, kemudian diploma, kemudian menjadi sarjana dari Deakin University dan menjadi seorang guru TK begitu. Jadi yang mendorong saya itu desakan ekonomi ya. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai TKW? Itu mixed feeling, perasaan yang bercampur aduk ya. Karena pertama saya tidak punya rencana untuk pergi ke Australia, dan saya sangat menikmati kehidupan saya di Hong Kong, karena pekerjaan saya di Hong Kong itu termasuk dibilang pekerjaan bebas. Kenapa bebas? Nanti saya akan ceritakan seperti apa pekerjaan saya di Hong Kong saat saya menjadi TKW bebas ya. Saya akan ceritakan kemandirian saya, bagaimana saya mencari seorang majikan dan bisa mempunyai waktu buat saya sendiri begitu. Jadi waktu itu yang menentukan saya, bukan majikan pada umumnya ya. Apa tantangan terbesar Anda hadapi saat transaksi karir dari TKW dan di dunia pendidikan? Itu masa transisi, jangankan masa transisi dari TKW dan di dunia pendidikan, masa transisi kehidupan dari Asia ke Australia saja itu mempunyai huge impact, implikasi yang besar dalam saya. Dalam 1 bulan itu saya tidak pergi ke toilet. 1 bulan itu saya tidak bisa pergi ke toilet. Saya buang air kecil saja tanpa buang air besar sampai 1 bulan, karena saya stres, karena saya tidak suka, karena saya tidak kerasan, karena saya tidak mampu meninggalkan suami saya begitu, karena cinta yang besar. Jadi saya mau tidak mau saya harus bertahan begitu, dan itu memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Jadi sampai pada akhirnya saya tidak bisa bernafas karena ininya nggak ada, gapnya nggak ada itu teman-teman. Saya harus lari ke emergency dan digelontorkan kotorannya itu. Itu adalah tantangan terbesar buat saya. Kenapa begitu saya mencintai menjadi seorang TKW? Karena ya itu tadi nanti saya akan ceritakan bagaimana
indahnya, bagaimana gampangnya, bagaimana uniknya pekerjaan saya ya. Bagaimana Anda mendapatkan kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang guru. Pertama, saya menjadi PR dulu ya. Menjadi PR karena saya imigrasi dibawa oleh seorang suami. Jadi proses PR-nya itu ada 2 tahun. Sementara saya untuk menjadi seorang PR itu saya menjadi temporary PR. Jadi saya tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah, tidak ada mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Yang notabene jika saya sekolah dulu, saya akan membayar dengan dana seperti international student, di mana itu sangat mahal sekali, itu sampai miliar, dan saya tidak punya uang. Jadi saat itu saya bekerja di hospitality, jadi kerja di restoran, kerja di cafe, jadi begitu. Yang pada akhirnya saya sampai menempuh puncaknya menjadi seorang manajer, dan saya dari situ saya sudah tidak bisa kemana-mana, itu sudah puncak. Makanya saya memilih banting setir untuk menjadi berpindah ke di bidang pendidikan. Jadi pertama itu saya seteri cuman bayarnya 30 juta Indonesia, 3.000 itu sudah mendapatkan sertifikat saja. Kemudian saya berubah ke diploma ya teman-teman ya. Diploma itu saya disponsori oleh perusahaan di mana saya bekerja. Jadi saya gratis ya teman-teman ya. Jadi saya gratis, kebetulan bos saya itu sangat baik sekali, direktur saya. Jadi dia itu sangat mendukung dengan keinginan saya. Dan perusahaannya saya itu dulu namanya Only About Children. Dia itu baik sama staffnya itu baik, mereka tuh generous untuk menyekolahkan, untuk memberi sponsor untuk PR begitu. Jadi I really recommend for Only About Children, it's really good. And then sampai di diploma, kemudian saya pindah di Melbourne. Melbourne itu jauh sekali berbeda dengan Sydney. Sydney itu lebih bagus kalau di bidang katanya ini nih satu informasi, katanya Melbourne adalah kota pendidikan ya. Melbourne adalah kota pendidikan. Katanya yang tersohor di seluruh dunia, Melbourne adalah kota pendidikan. Seperti di Indonesia, Jogja adalah kota pendidikan. Seperti itu julukannya, ikonnya. Akan tetapi di Sydney semua staff regardless kualifikasi apa, atau room leader atau tidak room leader, semuanya mereka itu ada waktu buat planning. Jadi keluar dari floor, tidak mengajar, tidak ada di dalam childcare itu sendiri, tidak ada di area pendidikan sendiri itu sendiri, untuk membuat planning, untuk membuat observasi tentang pendidikan, tentang perkembangan anak ya, semua. Akan tetapi di sini hanya ketua ruangan yang bisa mendapatkan planning, dan itu pun susah. Jadi I don't think this is actually, saya tidak percaya ini adalah kota pendidikan, karena dibanding dengan Sydney it's very behind. Dan approach-nya bagaimana mereka mendukung seorang pendidik itu kalah dengan Sydney ya, kalah dengan Sydney. Sydney itu jauh lah ya. Jadi karena di sini saya dari Sydney saya ada culture shock, di mana Sydney itu jauh lebih bagus, dan di sini itu sepertinya yang dihargai seorang kepala, seorang guru yang punya title, yang punya gelar begitu. Jadi di situ yang bagaimana saya mendorong saya harus jadi sarjana, karena di sini saya kayaknya, karena saya pekerja keras, kalau saya harus di floor terus, di lantai terus, kayaknya saya tidak sustainable, kayaknya saya tidak kuat begitu. Jadi di situ saya mencari kualifikasi menjadi seorang sarjana dari Deakin University. Itu agak susah. Deakin Uni itu agak susah, banyak sekali. Kalau kamu pakai ChatGPT, kamu dapat nilai 0. Tidak ada itu ChatGPT. Itu tidak bisa dimasukkan di dalam Deakin University.
Bagaimana Anda mengatasi perbedaan budaya di kelas saat mengajar siswa dari latar belakang yang beragam? Di Australia itu adalah tidak punya culture tersendiri. Dan di sini mereka semua budaya itu beragam dari seluruh dunia. Di Australia itu tidak ada spesifik budaya. Budayanya itu seperti ini. Ini budaya Australia ini. Ini kita ada Indonesia, ada India, ada China, ada Vietnam, ada Portugis, ada African, semuanya ada di sini dan itu ada dimasukkan, di-include itu kalau sudah di sini itu mereka itu kita itu semua sepadan, tidak boleh mendiskriminasi. Itu adalah di sini itu sangat ketat sekali teman-teman ya, itu peraturannya sangat ketat sekali, diskriminasi di sini. Jadi tidak ada perbedaan, kita harganya sama, lelaki wanita level, putih atau coklat atau hitam level sama ya. Di sini itu hebatnya Australia. Jadi mengatasi perbedaan itu tidak ada perbedaan sebenarnya. Tidak ada perbedaan di sini. Apa saran Anda untuk TKW lain yang ingin beralih profesi dan memasuki bidang pendidikan? Terus begini teman-teman, karena background saya sebelum saya menjadi seorang TKW itu saya dulu juga seorang mahasiswa di bukan saya ujuk-ujuk dari TKW langsung menjadi guru. Dari sebelum saya menjadi TKW itu saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik dari Hang Tuah di situ ya, dari Hang Tuah Surabaya. Kemudian saya menikah dan pernikahan saya itu gagal. Kemudian saya menjadi seorang TKW. Jadi basicnya saya itu sudah punya dasarnya itu ya. Kemudian dari TKW di Hong Kong itu sendiri saya itu belajar menjadi seorang graphic designer. Jadi saya selesai kuliah dari jadi jalannya lika-liku, kehidupan saya itu tidak mulus sama sekali. Kemudian di Hong Kong itu saya menggunakan visa TKW untuk belajar sebagai seorang graphic designer di situ. Saya jadi punya lulusan diploma graphic designer di Welkin College Central di situ. Jadi saran untuk menjadi profesi untuk menjadi seorang pendidikan adalah harus mempunyai background misalnya ya tidak, kalau pekerjaan kan tidak harus menjadi seorang guru, jadi apa saja. Jadi backgroundnya itu sesuai dengan keahlian, niat. Misalnya keahliannya memasak. Mempunyai restoran kan lebih banyak pendapatannya daripada seorang guru, kan begitu teman-teman. Jadi tidak harus menjadi seorang guru. Jadi kalau punya passion itu harus kuliah kalau di Indonesia ya. Kalau tergantung di mana Anda berada, jadi harus mencapai sertifikasi atau mencapai pendidikan khusus, karena ini pendidikan itu harus, namanya juga pendidik ya, harus formal, harus akademik, mencapai akademik yang memenuhi persyaratan begitu. Kalau ada yang mau yang mendetail, nanti ada tanya yang mendetail, nanti saya akan ceritakan sendiri ya kriterianya bagaimana ya. Apa rencana Anda untuk mengembangkan karir Anda ke depan sebagai guru? Karena ini adalah sudah di topes paling ujung ya, karir paling ujung yang sudah saya capai. Ini sudah puncak ini dalam early childhood education. Ini adalah sudah puncak, dan saya tidak ingin beralih menjadi manajemen adalah bukan saya, dan saya tidak ingin pusing begitu teman-teman. Jadi saya ini adalah sudah menjadi puncak karir saya, makanya saya ingin beralih ke cyber security, mencapai master degree cyber security. Semoga saja ini adalah yang terakhir, karena saya tidak ingin
saya tidak ingin sekolah kembali, dan keinginan saya itu untuk mengembangkan YouTube saya, karena ini adalah satu-satu passion saya yang harus saya pupuk ya. Jalani saja dengan bahagia gitu, jangan lupa bahagia begitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton channel saya di Eka House. Sampai jumpa di video Eka House berikutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.